Neraca dagang di bulan Desember 2020 surplus sebesar 2,1 miliar dolar Amerika Serikat sehingga total surplus sepanjang tahun 2020 yaitu sebesar 21,74 miliar dolar Amerika. Kepala BPS menyebut surplus neraca dagang tahun ini paling tinggi sejak tahun 2011 atau dalam 9 tahun terakhir. Meski demikian, Indonesia masih mencatatkan defisit dengan mitra dagang terbesar seperti Tiongkok. Bagaimana catatan neraca dagang kita yang justru surplus? Di tengah pandemi, kami bahas untuk Anda berikut ini. Neraca dagang 2020 surplus ditandai dengan surplus kembali di bulan Desember 2020. Badan Pusat Statistik merilis bahwa bulan Desember 2020 kita surplus di 2,1 miliar dolar Amerika Serikat begitu, sehingga total surplus kita sepanjang tahun 2020 ada 21,74 miliar dolar Amerika Serikat. Ini menjadi surplus neraca dagang di bulan Desember ya. Memang sudah diprediksi begitu. Ini menjadi surplus neraca dagang yang ke-10 kalinya di tahun 2020. Kalau kita lihat perjalanan neraca dagang sepanjang tahun 2020, kita sempat defisit neraca dagang bulan Januari dan juga Maret. Kita ulas datanya berikut ini. Memang kalau bicara soal neraca dagang, ini menjadi penting ya, karena neraca dagang ini akan berpengaruh terhadap bagaimana neraca pembayaran Indonesia. Neraca pembayaran nantinya akan berpengaruh kepada current account deficit atau defisit transaksi berjalan begitu yang terus menjadi momok pemerintah. Dan berkat adanya surplus neraca dagang sepanjang tahun 2020 ini, Bank Indonesia juga memprediksi bahwa nantinya defisit transaksi berjalan kita akan menyempit begitu di tahun 2021. Kita lihat kemudian ini adalah kondisi ekspor impor Desember 2020. Surplus artinya ekspor lebih besar daripada impor, begitupun sebaliknya defisit artinya impor kita lebih besar daripada ekspor begitu. Kita lihat data Desember 2020, jika dibandingkan dengan bulan November 2020, ekspor kita naik 14,63%, impor kita turun 0,47% begitu di tengah pandemi. Kita lihat datanya di sini. Untuk ekspor non migas kita di sini sebesar 15,5 miliar dolar Amerika Serikat. Ekspor non migas ini apa? CPO, batu bara, kemudian barang konsumsi begitu ya. Totalnya 15,5 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara untuk ekspor migas 1,02 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian kita lihat untuk impor. Impor non migas kita sebesar 12,9 miliar dolar Amerika Serikat. Bicara soal impor non migas, kenapa turun begitu ya? Karena impor ini kebanyakan impor yang masuk ke Indonesia adalah impor bahan baku dan juga bahan modal. Bahan baku dan bahan modal ini kemudian yang akan digunakan untuk memberikan added value ataupun value tambahan kepada produk asal Indonesia begitu. Dan jika dilihat impor bahan baku, impor bahan modal kita menurun, ini artinya memang produksi di dalam negeri juga sedang menurun akibat pandemi COVID-19. Kemudian impor migas kita sebesar 1,48 miliar dolar Amerika Serikat bisa dilihat di sini untuk total impor dan juga total ekspor begitu ya. Ini selisihnya 2,1 miliar dolar Amerika Serikat sehingga totalnya tadi sepanjang 2020 adalah kira-kira 21,74 miliar dolar Amerika Serikat surplus kita di sepanjang tahun 2020. Kemudian bagaimana kondisi ekspor kita di sepanjang tahun 2020 ini? Kita lihat datanya di sini ya. Jadi sepanjang tahun 2020 total ekspor kita yaitu 163,3 miliar dolar Amerika Serikat begitu. Jika diurutkan begitu dari Januari hingga Desember 2020, ekspor kita secara year on year itu tumbuh 2,61%. Kita lihat di sini, ekspor kita menurun ada di bulan Mei, kemudian terus meningkat dan ini memang menjadi satu lonjakan yang patut diapresiasi begitu ya di tengah pandemi COVID-19, tapi ternyata kita masih bisa terus mengencangkan ekspor kita ke luar negeri. Begitu meskipun ada beberapa catatan seperti misalnya impor kita yang menurun kemudian menahan bagaimana produksi barang di dalam negeri. Dan kita lihat kemudian data untuk impor kita sepanjang tahun 2020. Jadi di sini BPS mencatat bahwa total impor kita sepanjang tahun 2020 yaitu sebesar 141,57 miliar dolar Amerika Serikat. Tadi saya sempat katakan bahwa kita sempat terjadi defisit di bulan Januari dan juga bulan Maret. Begitu, defisit ini 2 kali, tapi total kita sudah surplus sebanyak 10 kali sepanjang tahun 2020. Adanya defisit pada bulan Januari dan juga Maret adalah Januari mengikuti bagaimana defisit neraca dagang yang terjadi pada Desember 2019. Tapi untuk bulan Maret ini diakibatkan karena pandemi COVID-19 yang kemudian menahan produsen untuk membuat barang-barang begitu ya. Mesin-mesin juga ekspansinya jadi kurang begitu di tahun 2020, tepatnya bulan Maret. Jadi ini menekan impor bahan baku dan juga barang modal kita. Kemudian melesat begitu sehingga total impor sepanjang tahun
2020 ini 141,57 miliar dolar Amerika Serikat, surplus neraca dagang kita 21,74 dolar Amerika Serikat. Tapi di sini kalau kita lihat impor kita secara year on year memang turun 17,34%, lebih besar daripada ekspor. Memang bicara soal impor, impor tidak selalu buruk begitu ya, karena impor yang digunakan sebagai bahan baku bahan modal ini digunakan untuk produksi, jadi nilai tambah untuk bangsa Indonesia. Tapi memang pemerintah punya PR tersendiri, bagaimana kemudian bisa menggenjot kembali impor, karena impor ini akan berkaitan dengan produksi barang-barang yang ada di Indonesia begitu. Akan berkaitan juga bagaimana dengan Purchasing Manager Index ataupun PMI manufacture kita yang sekarang di angka 51 poin. Kita lihat selanjutnya bagaimana ekspor impor kita di sepanjang tahun 2020. Ya, ini dia tadi saya sempat katakan kita ada defisit di bulan Januari dan kemudian kita lihat ada 10 bulan kita surplus, hanya 2 bulan kita defisit, tapi memang ini masih dibutuhkan tadi ya berbagai cara kebijakan fiskal, moneter untuk kemudian neraca dagang kita bisa balance dan tidak memberatkan neraca pembayaran atau defisit transaksi berjalan. Kemudian negara mana saja menjadi negara tujuan ekspor Indonesia dan negara asal impor Indonesia? Kita lihat di sini Tiongkok masih menjadi negara tujuan ekspor terbesar kita. Dan Tiongkok memang pada saat pandemi ini mendapat keuntungan ya. Surplus neraca dagang Tiongkok ini naik 27% atau 535 miliar dolar Amerika Serikat. Ini diakibatkan karena meningkatnya permintaan barang-barang teknologi akibat adanya work from home dan juga pandemi COVID-19. Kita lihat kemudian negara tujuan ekspor terbesar kita, salah satunya juga Amerika Serikat, 1,8 miliar dolar Amerika Serikat totalnya, kemudian Jepang 1,25 miliar dolar Amerika Serikat, India 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi kalau kita lihat di sini, ternyata impor kita dari Tiongkok masih lebih besar daripada ekspor kita ke Tiongkok. Kita lihat impor kita dari Tiongkok itu 4,4 miliar dolar Amerika Serikat. Jika kita bandingkan dengan ekspor kita, ada defisit sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian Singapura menjadi negara impor asal impor kita juga 731,7 juta. Kemudian Jepang 882,1 juta, Amerika Serikat 640,9 juta dolar Amerika Serikat. Dan barang-barang yang masih menjadi komoditas ekspor terbesar Indonesia salah satunya adalah CPO, kemudian juga batu bara, begitu kemudian barang-barang konsumsi seperti pakaian, tekstil dan juga barang-barang elektronik, barang-barang otomotif itu masih menjadi komoditas ekspor terbesar kita. Memang masih ada beberapa hal yang harus dilakukan seperti misalnya strategi-strategi kerjasama bilateral, multilateral, dagang internasional untuk kemudian meningkatkan ekspor kita dan sekaligus juga meningkatkan nantinya pertumbuhan ekonomi kita sesuai proyeksi ditetapkan oleh pemerintah. Dan lalu bagaimana potensi neraca dagang Indonesia untuk terus melaju di tahun 2021 ini kami akan bahas dengan Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Selamat pagi Pak Faisal. Selamat pagi Mas Aldi. Ya, kita lihat neraca dagang kita tahun 2020 surplus totalnya 21,74 miliar dolar Amerika Serikat jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Selalu defisit. Apa saja catatan Anda? Yang pertama yang perlu dicatat dari surplus yang terjadi pada 2020 kemarin adalah satu faktor pandemi. Ya, jadi faktor pandemi ini memang kalau secara dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga ke seluruh sektor itu memang kontraksi. Nah, tapi kalau dampak terhadap net ekspor ini menariknya adalah biasanya kalau ekonomi sedang sakit malah justru net ekspor kita itu malah membesar atau mengalami surplus. Tapi kita tahu bahwa surplusnya ini lebih disebabkan karena kontraksi pada impor yang lebih tajam dibandingkan ekspornya. Jadi satu faktor pandemi itu jelas ya. Yang kedua juga faktor kalau kita bisa melihat kenapa ekspor kita masih cukup bagus, terutama dalam beberapa bulan terakhir. Dan kalau kita melihat ini juga yang mendorong surplus yang begitu besar selama 2020 adalah faktor Tiongkok. Nah, Tiongkok adalah mitra dagang terbesar kita dan yang pertama kali dilanda oleh pandemi, tetapi juga sangat cepat sehingga pertama kali juga pulih. Nah, pulihnya Tiongkok inilah yang kemudian mendorong ekspor kita yang oleh karena itu kalau kita melihat dari sisi kemana saja sebetulnya ekspor kita ini ditujukan, ini lebih banyak ke negara-negara khususnya adalah Tiongkok yang mitra dagang utama. Walaupun juga ada beberapa negara lain seperti Amerika yang juga menyumbang surplus kita ini dari sisi ekspor kita yang juga meningkat ke Amerika. Lalu faktor yang ketiga adalah dari sisi komoditi, dari sisi
produk-produk apa sebetulnya yang mendorong ekspor. Kita lihat sepanjang 2020 memang beberapa komoditas andalan kita, diantaranya adalah sawit, ini yang berkontribusi besar terhadap ekspor kita. Kenapa juga akhirnya khususnya pada beberapa bulan terakhir malah bukan hanya secara mantuman tumbuh positif, tapi juga secara year on year dibandingkan 2019 sebelum pandemi ini malah naik. Ya. Dan yang kedua, dan ini yang mungkin saya pikir justru menjadi catatan penting karena tumbuhnya lebih tinggi adalah ekspor untuk manufaktur khususnya produk turunan besi dan baja. Dan khususnya lagi adalah ekspor stainless steel kita. Nah ini tidak lepas juga dari hubungan atau investasi pada sektor pertambangan khususnya manufaktur yang mengolah hasil tambang, khususnya nikel yang merupakan bahan baku utama daripada stainless steel. Dan ini ada kaitannya juga dengan trade kita dengan Tiongkok karena Tiongkoklah yang kemudian mengimpor sebagian besar daripada stainless steel dari yang diproduksi oleh Indonesia yang menyebabkan ekspor kita sepanjang 2020 untuk turunan besi dan baja ini meningkat hampir separuh, hampir 50%, ya. Nah, jadi ini adalah faktor-faktor yang penting yang mendorong di surplus kita di 2020. Oke, tapi kalau kita melihat bagaimana impor kita bahan baku dan bahan modal yang menurun tahun 2020, artinya jadi PR besar juga bagi pemerintah tahun 2021 ataupun 2022 nanti setelah pandemi COVID-19 ini berakhir untuk kemudian menyeimbangkan kembali neraca dagang kita. Karena kalau kita lihat di sini bahan baku modal yang turun, artinya manufaktur di Indonesia juga saat ini sedang agak tersendat begitu, Pak Faisal, bagaimana? Betul sekali, seperti yang saya sampaikan pada poin yang pertama tadi, ya ini salah satu penyumbang surplus adalah karena pandemi yang disebabkan karena kondisi ekonomi domestik ini yang masih belum sehat, yang menyebabkan kemudian kenapa impornya itu juga mengalami kontraksi. Dan kalau kita melihat kontraksinya bukan hanya di barang konsumsi, tapi yang paling besar juga adalah di bahan baku dan bahan penolong dan juga di barang modal. Nah, jadi biasanya kalau nanti ekonomi dalam negeri sudah pulih, ini impor kemudian meningkat, nah ini diikuti juga nanti dengan penyusutan daripada surplus ya dagang, dan saya lihat nanti akan di 2021 potensinya ke arah sana. Tapi kita bisa melihat kalau sepanjang kemudian impor ini meningkat pada barang-barang yang produktif yaitu bahan baku penolong dan juga modal, ini artinya adalah bahwa industri manufaktur sudah mulai bergeliat lagi lebih baik ya. Oke, jadi ada kemungkinan surplus menyempit di tahun 2021, tapi kalau kita melihat kuartal pertama saja tahun 2021 ini, bagaimana kira-kira nantinya neraca dagang kita akan melaju? Ya, surplus masih akan ada ya, karena kalau kita melihat sepanjang pandemi ini masih menjadi permasalahan yang menghalangi laju perekonomian dalam negeri, maka impor juga belum bisa pulih seperti kondisi sebelum pandemi. Nah ini yang kemudian membuat ada gap antara ekspor dengan impor kita. Sementara ekspor masih terus menaik untuk beberapa produk yang saya katakan tadi. Ya, jadi sehingga surplus masih kita akan lihat dalam kuartal pertama dan masih mungkin cukup besar. Artinya dalam hitungan per bulan itu masih di atas 1 miliar US dollar surplusnya. Begitu. Jadi masih relatif sama di kuartal pertama 2021. Kalau kita bandingkan dengan beberapa kuartal terakhir 2020 trennya. Oke, Pak Faisal mungkin terakhir, Indonesia saat ini sedang melakukan vaksinasi dan juga mengimpor vaksin besar-besaran ya dari beberapa negara. Apakah ini nantinya akan juga berpengaruh terhadap neraca dagang kita? Ya, kalau kemudian vaksin ini kan kita harapkan nanti yang akan menumbuhkan kepercayaan daripada konsumen di dalam negeri sehingga konsumsi dalam negeri, maksud saya konsumsi swasta itu yang akan meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan pada saatnya ini kemudian menjalar ke sisi hulu, yaitu di manufakturnya yang kemudian meningkatkan impor bahan baku dan bahan penolongnya, sehingga nanti impor akan meningkat dan surplus itu akan mengalami penyusutan. Tapi dampak ini saya rasa di 2021 akan butuh waktu agak sedikit lama, tidak dalam waktu dekat, ya, sehingga itu sebabnya makanya penyusutan surplus neraca dagang ini belum segera kita lihat dalam kuartal pertama, tapi mungkin di kuartal-kuartal berikutnya. Baik, Pak Faisal, kita lihat nanti bagaimana tahun 2021 neraca dagang kita, apakah bisa mempertahankan surplus di tahun 2020 yang dikatakan ini paling besar begitu ya dari tahun 2019 untuk sementara 2011 maksud saya. Untuk sementara terima kasih Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia sudah bergabung bersama CNN Indonesia pada pagi hari. Selamat pagi Pak, sehat selalu. Selamat pagi.